Bab 92. Pria setia. Pagi-pagi Radit sudah siap akan pergi ngantor. Sebelum pergi seperti biasa mereka sekeluarga berkumpul di meja makan untuk sarapan. Sudah lama sekali mereka tidak berkumpul seperti itu. Riana juga sudah siap-siap untuk pergi ke kantor Radit untuk magang. Di ruang makan tampak Bunda Nilam sedang sibuk menyiapkan sarapan pagi. Wajah wanita itu terlihat sangat ceria membuat semua menatap heran ke arahnya. Semua orang di rumah tahu bagaimana kondisi Bunda Nilam sebelum Radit datang dengan membawa Alina dan Raja ke rumah semalam. "Bunda jangan dulu terlalu lelah, nanti malah sakit lagi," kata Radit yang khawatir dengan kondisi bundanya. "Dari pagi ayah juga sudah ingatkan, tapi bunda kamu tetap bandel," jawab ayah rendah. "Bunda sudah baikan. Lagian sudah lama kita tidak ngumpul seperti ini. Makanya bunda ingin kalian sarapan masakan bunda pagi ini, seperti dulu," jawab Bunda Nilam sambil tersenyum. "Tapi bunda juga harus jaga kesehatan," kata Radit. "Iya, tenang saja. Bunda akan jaga kesehatan. Apalagi sebentar lagi kita akan punya hajatan. Bunda sudah tidak sabar menunggu momen ini," jawab Bunda Nilam. Hajatan yang Bunda Nilam maksud tentu saja adalah pernikahan antara Radit dengan Alina. Bunda Nilam sudah mendengar kabar dari suaminya jika papanya Alina sudah merestui hubungan antara Radit dengan Alina. Riana juga sebetulnya sama dengan bundanya. Ia juga sangat menantikan momen itu. Semoga saja dengan pernikahan itu hubungannya dengan Alina akan kembali membaik seperti dulu. Apalagi Riana sudah mulai jatuh cinta pada anak kecil tampan keponakannya yang baru ia kenal belum lama ini. "Kamu pergi ngantor dengan Mas Radit saja," ajak Radit menatap ke arah Riana yang sedang menikmati roti isinya. "Tidak usah, Mas, aku bawa mobil sendiri saja karena siangnya aku mau izin ke kampus dulu sebentar," jawab Riana. "Ya sudah kalau begitu." Radit tidak memaksa karena ternyata Riana masih memiliki kesibukan sendiri selain magang di kantornya. Meskipun jarang berkomunikasi, namun Radit juga tahu jika sekarang Riana sedang menyusun tugas akhir dan sebentar lagi adiknya itu akan mendapatkan gelar sarjananya. Tanpa sepengetahuan Riana, Radit juga memerintahkan stafnya di bagian pemasaran tempat Riana magang agar memberikan izin kepada Riana jika adiknya itu harus ke kampus. Selesai sarapan mereka bertiga bersiap untuk pergi ke kantor. Meskipun Radit dan Riana memiliki tujuan yang sama, namun mereka pergi dengan kendaraan masing-masing. "Dit, sebelum ke kantor kamu mampir dulu ke rumah Alina, ya?" kata Bunda Nilam sambil memberikan satu buah kotak makanan kepada Radit. "Apa ini, Bun?" Radit menatap kotak dari bundanya itu. "Tadi bunda bikin puding buah. Kamu antarkan ke rumah Alina. Ini sengaja bunda bikin untuk Raja," jawab Bunda Nilam. "Baiklah, Radit akan antarkan ini dulu ke rumah Alina sebelum pergi ke kantor," ujar Radit. "Iya, moga-moga Raja menyukainya," kata Bunda Nilam. "Aku yakin Raja pasti menyukainya," jawab Radit. Radit membawa kotak berisi puding buah buatan bundanya itu, dan ia masukkan ke dalam mobil dan akan Radit antarkan ke rumah Alina sambil pergi ke kantor. Saat mobil Alina yang dikendarai oleh Radit masuk ke halaman rumah Alina, ternyata mobil Tama juga masih ada di rumah. Pagi itu Tama memang belum pergi dan sedang menikmati sarapan paginya berdua dengan Alina karena raja kecilnya masih tidur. "Sarapan bareng, Dit," ajak Tama ketika Radit muncul di rumahnya. "Terima kasih, Om, saya sudah sarapan tadi di rumah. Saya datang ke sini hanya mau mengantarkan ini untuk Raja," jawab Radit sambil memberikan kotak berisi puding buah kepada Alina. "Beli di mana pagi-pagi begini?" Alina menerima kotak itu dari tangan Radit dan ia letakkan di meja. "Tidak beli, itu dari Bunda. Bunda yang bikin katanya untuk Raja," jawab Radit. "Bunda kamu yang bikin? Bukannya bunda kamu sedang sakit?" tanya Tama heran. "Iya, tapi pagi ini bunda terlihat sangat segar dan bisa buatkan puding buah untuk Raja," jawab Radit. "Syukurlah kalau bunda kamu sudah baikan," ujar Alina. "Karena ditengok sama kamu dan Raja semalam bunda jadi sembuh," jawab Radit. "Bisa saja kamu, Mas," kata Alina tersipu dengan wajah merona. "Pagi ini kebetulan ada meeting jadi saya pamit pergi ke kantor, Om," kata Radit. "Ya," jawab Tama. Alina mengantarkan Radit ke depan sampai Radit naik ke mobilnya. "Raja belum bangun?" Radit bertanya sebelum masuk ke dalam mobil Alina. "Belum,"
Kalau bangun pagi-pagi pasti suka rewel ingin ikut dengan papa. Jawab Alina. Padahal aku ingin cium dia dulu sebelum pergi ke kantor. Kata Radit. Nanti saja pulang kantor kamu kan bisa mampir ke sini. Dijamin gak akan diusir lagi sama papa. Jawab Alina. Kalau ciumnya diwakili sama maminya saja bagaimana? Radit meraih pinggang Alina dan membawanya ke dalam dekapannya dan tanpa permisi Radit langsung mencium bibir Alina dengan lembut. Meskipun awalnya Alina merasa kaget, namun akhirnya Alina tidak menolak dan ia pun menyambut sentuhan bibir Radit yang lembut dan memabukkan itu. Namun mereka tidak lama kemudian buru-buru saling melepaskan diri saat melihat Tama keluar dan bersiap untuk pergi ke kantor. Beruntung Tama tidak sempat melihat apa yang Radit dan Alina lakukan barusan. Radit buru-buru masuk ke dalam mobil dan ia pun pergi sebelum Tama curiga karena Radit belum juga pergi padahal tadi sudah pamitan. Setelah Radit pergi kini, Alina menghampiri papanya dan memeluk perut Tama dengan manja. Kalau sudah menikah dengan Radit, papa yakin kamu tidak akan mau seperti ini lagi sama papa. Tama berucap sambil mengecup puncak kepala Alina. Siapa bilang? Aku tidak akan begini lagi kalau papa sudah menikah lagi. Alina tidak pernah berhenti berharap papanya mau menikah lagi. Tama tertawa dan kemudian mencubit ujung hidung Alina. Buang keinginan kamu untuk menyuruh papa menikah lagi. Kata Tama kemudian masuk ke dalam mobilnya. Dasar, katanya papa akan mengabulkan semua keinginan Alin. Seru Alina. Kecuali yang itu. Jawab Tama kemudian melambaikan tangannya kepada Alina saat mobil mewah itu melaju meninggalkan halaman rumahnya yang luas. Setelah papanya pergi, Alina pun buru-buru masuk saat melihat Raja menangis dalam gendongan pengasuhnya. Rupanya Raja sudah bangun saat Alina berada di halaman. Mami, opa kemana? Selalu opanya yang Raja cari jika bocah itu bangun tidur. Opa barusan sudah pergi ke kantor. Jawab Alina mengambil Raja dari gendongan pengasuhnya dan Raja pun ngambek. Nanti kalau Raja sudah mandi kita telepon opa. Ya, kalau sekarang malu karena Rajanya belum mandi. Alina berusaha membujuk Raja agar tidak ngambek. Raja hendak mau mandi. Jawab Raja. Ya sudah nanti mami gak akan telepon opa dan mami juga gak akan kasih Raja puding buah dari oma. Ancam Alina. Puding buah oma Om Al kan? Raja terlihat bingung. Bukan. Tapi oma mamanya papi. Semalam kan kita dari sana. Jawab Alina. Oh, omanya Aunty Liana. Kata Raja dan Alina mengangguk. Raja sebetulnya belum terlalu familiar dengan keluarga Radit karena baru 2 kali bertemu. Di sana pun Raja baru mau sama Riana saja, sedangkan dengan ayah Rendra dan Bunda Nilam belum mau digendong. Alina membawa Raja untuk dimandikan karena hari sudah mulai siang dan Raja terus merengek ingin video call dengan opanya. Setelah Raja selesai dimandikan barulah Alina menyambungkan panggilan video dengan papanya. Tama yang sedang berada di kantornya berhenti sejenak dari pekerjaannya saat Raja kecilnya yang sudah tampan muncul di layar HP-nya. Jagoannya opa sudah bangun. Sepertinya sudah wangi. Tama menatap wajah ganteng Raja kecilnya yang sedang menatapnya sambil menikmati puding buah buatan Bunda Nilam. Iya, dong. Opa mau puding tidak? Raja dikasih puding sama omanya Aunty Liana. Raja menawarkan puding buah miliknya kepada Tama. Dan Tama tertawa karena Raja sudah keliru menyebut omanya sebagai omanya Aunty Liana, padahal sesungguhnya Bunda Nilam adalah omanya Raja sendiri. Tidak. Pudingnya Raja habiskan saja. Tama menolak. Kenapa opa tidak mau? Padahal ini enak loh. Kata Raja. Karena opa kan sedang kerja. Jawab Tama. Oh iya, ya sudah opa kerja lagi saja. Raja mau main sama mami. Dadah. Raja melambaikan tangannya kepada Tama dan sambungan video pun berakhir. Raja baru saja menghabiskan puding buahnya ketika Alina kedatangan tamu 2 bocil yang langsung terdengar rusuh di istana Alina yang biasanya sepi seperti kuburan. Mami, ada Kenan sama Dika. Seru Raja saat melihat Kenan dan Dika turun dari mobil yang dikendarai oleh Dena. Kedua bocah yang baru turun dari mobil itu langsung menghambur dan saling berpelukan. Raja langsung membawa kedua CS-nya itu main area bermain yang berada di dekat ruang tengah. Kak Dena dan Kak Katie kok tahu rumah aku di sini? Tanya Alina. Aku tanya Dirga. Dia tahu rumah kamu waktu jemput Radit setelah dihajar papa kamu. Jawab Dena. Ah iya,
Saat itu Mas Dirga yang jemput Mas Radit setelah dihajar papa. Jawab Alina sambil terkekeh. Jeff bilang kalian akan segera menikah karena papa kamu sudah kasih restu ke Radit. Beneran itu? Katie bertanya sambil menatap ke arah wajah polos Alina yang terlihat cantik alami. Beneran, Kak. Akhirnya papa bersedia memberikan restunya kepada Mas Radit. Jawab Alina. Syukurlah, kita ikut seneng dengarnya. Kita baru dapat kabar tadi, makanya kita langsung ke sini untuk memastikan benar tidaknya. Kata Dena. Persiapan pernikahan itu sangat ribet. Kalau kamu butuh bantuan, kamu jangan ragu-ragu untuk minta bantuan kepada kita karena sebagai kakak kita siap untuk membantu kamu. Katie menawarkan diri. Iya, pokoknya jangan sungkan untuk minta bantuan kepada kita berdua. Tambah Dena. Ya ampun Kak Dena, Kak Katie, kalian itu baik sekali. Aku seperti punya dua orang kakak perempuan. Alina memeluk Dena dan Katie dengan kedua tangannya. Raja, Kenan dan Dika menatap ke arah mami-mami mereka dengan tatapan bengong. Namun tidak lama kemudian ketiga bocah itu pun kembali anteng bermain. Karena ada Dena dan Katie, Alina memiliki teman tukar pendapat untuk menentukan konsep pernikahan yang Alina inginkan. Ternyata Dena dan Katie benar-benar kakak yang bisa diandalkan dan Alina tidak pernah sungkan untuk mengadu apapun kepada kedua wanita cantik itu. Aku tuh sebetulnya sedih karena aku tidak hadir di saat Kak Dena dan Mas Dirga menikah. Kata Alina menatap sedih ke arah Dena. Salah siapa saat itu kamu kabur? Masih untung Radit gak bunuh diri juga. Kamu juga tahu kan kalau Radit itu cinta mati sama kamu. Kata Dena. Iya, Radit sempat musuhin kita saat Dirga dan Jeff berniat mau menjodohkan dia dengan seorang wanita. Untung Raditnya gak mau. Coba kalau mau dan mereka menikah, gak kebayang nasib Raja nantinya. Kata Dena. Iya. Kalau sampai itu terjadi kita selamanya akan dihantui rasa bersalah sama kamu dan Raja. Kata Katie. Alina termenung. Meskipun ia sudah meninggalkan Radit dan ingkar janji kepada Radit, namun ternyata Radit begitu setia meskipun saat itu Radit tidak tahu di mana keberadaannya apalagi tentang keberadaan Raja. Ya ampun Mas, aku tidak menyangka kalau begitu setia sama aku. Batin Alina dan Alina sama sekali tidak menyesal telah mencintai Radit dari sejak ia remaja. Bab 93. Lamaran. Dena dan Katie dan anak-anaknya menghabiskan waktu seharian di rumah Alina. Sebenarnya Dena dan Katie sempat akan pamit namun Raja malah ngambek dan tidak mau Kenan dan Dika pulang. Kalau sudah dekat Raja memang susah dipisahkan, seperti Alina dan Riana dulu. Kenan dan Dika ndak boleh pulang. Kata Raja menatap memohon kepada Dena dan Katie. Baiklah. Kenan dan Dika tidak akan Mami ajak pulang tapi Raja harus kiss Mami dulu. Katie menunjuk pipinya dan Raja pun mendekat ke arah Katie lalu mencium pipinya yang kiri dan kanan bergantian. Ya Tuhan, ternyata begini ya rasanya dicium Mas Radit. Seru Katie sambil memegang kedua pipinya. Dena dan Alina tertawa cekikikan namun Raja, Kenan dan Dika malah bengong. Mami aneh. Kenan bergumam sambil menatap ke arah maminya dengan tatapan heran namun Katie hanya tertawa menanggapi gumaman putranya itu. Katie dikatain aneh sama anaknya sendiri. Kata Dena. Yang aneh itu mami kamu, Kenan. Kata Alina dan Kenan hanya tertawa memperlihatkan deretan giginya yang kecil. Raja dan Dika juga sebetulnya sependapat dengan Kenan kalau maminya Kenan itu aneh. Apakah maminya Kenan ingin dicium oleh Angko Radit? Jika benar maka yang akan marah adalah Raja. Raja tidak mau Angko Raditnya mencium orang lain selain dirinya karena Angko Radit hanya milik Raja seorang. Raja jadi teringat akan ucapan Arkan kalau Raja harus memanggil Angko Radit dengan sebutan papi agar semua orang tahu kalau Angko Radit adalah miliknya. Mengingat ucapan omnya itu membuat Raja menjadi termenung. Apakah Raja harus mengikuti saran dari omnya untuk memanggil Radit dengan sebutan papi? Raja juga ingin memanggil Radit papi, tapi Raja merasa malu. Siang itu Radit menelpon Alina dari kantornya untuk menanyakan kabar Alina dan Raja. Kamu di mana? Yang kayak yang berisik. Radit mengira jika Alina sedang berada di luar karena Radit sangat tahu kalau rumah Alina setiap harinya sepi seperti kuburan. Di rumah. Di sini ada Kak Dena dan Kak Katie sama anak-anak. Jawab Alina. Oh pantas. Mau aku pesankan pizza tidak buat anak-anak? Tanya Radit. Boleh. Memangnya kamu mau ke rumah sekarang? Tidak.
Hari ini aku sedang sibuk. Aku akan suruh sopir beli sekalian antarkan mobil kamu ke rumah, jawab Radit. Baiklah kalau begitu, jawab Alina. Aku mau ngomong sama Raja dulu dong sebentar, pinta Radit sebelum mengakhiri panggilan telepon. Alina menoleh ke arah Raja kemudian memanggilnya. Raja, ini papi mau bicara, kata Alina sambil memberikan HP miliknya kepada Raja. Raja yang sedang bermain bersama Kenan dan Dika menghampiri Alina dan mengambil HP maminya kemudian berbicara dengan Radit. Cukup lama bocah itu berbicara dengan papinya. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Alina, Dena, dan Katie hanya memperhatikan dari kejauhan saat Raja berbicara dengan Radit. Ayah dan anak itu sedang ngomongin apa? Ya, tanya Dena penasaran. Iya, mereka asik sekali sampai Raja tertawa-tawa seperti itu. Sepertinya Radit sedang menjanjikan adik baru untuk Raja, celetuk Katie. Bisa jadi, jawab Dena. Kak Dena dan Kak Katie ini bisa saja. Yang pantas punya adik duluan Kenan sama Dika. Kalau Raja jangan dulu. Kasian, status dia saja belum jelas, ujar Alina dengan wajah yang tiba-tiba muram. Tapi kan sebentar lagi perjuangan cinta kalian akan berakhir. Kedua keluarga sudah memberikan restu. Sebentar lagi Raja akan punya ayah dan kamu akan jadi nyonya Radit. Dena dan Katie buru-buru memeluk tubuh Alina. Alina mengangguk dan matanya terlihat berembun. Di depan Katie dan Dena, Alina bisa mengungkapkan semua perasaan dan kesedihannya yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi selama 4 tahun ini. Non, barusan ada orang suruhan Mas Radit mengantarkan mobil Non Alin dan dia juga menitipkan ini, kata pelayan di rumah Alina sambil memberikan kunci mobil Alina dan juga 2 kotak pizza ukuran besar. Oh iya, sekarang kemana Pak sopirnya? Tanya Alina. Sudah pulang lagi, dijemput temannya, jawab pelayan itu dan kemudian pamit kembali ke belakang. Mas Radit kirim pizza untuk anak-anak, kata Alina kemudian memanggil Raja, Kenan dan Dika untuk makan pizza. Ketiga bocah itu berhenti bermain sejenak untuk menikmati pizza kiriman dari Radit. Ketika hari semakin sore Dena dan Katie pun pamit pulang. Raja langsung cemberut saat Kenan dan Dika akan pulang. Kenapa harus pulang? Tidur di sini saja, pintar Raja. Besok kita bisa main lagi. Giliran Raja yang main ke rumah Dika ya. Dena membujuk agar Raja tidak sedih dan ngambek saat mereka pulang. Bagaimana kalau besok mainnya di rumah Kenan? Nanti Mami Katie siapkan es krim yang banyak. Katie juga ikut membujuk Raja. Setelah dibujuk oleh semua orang akhirnya Raja pun mengizinkan Kenan dan Dika pulang. Namun wajah bocah itu masih terlihat cemberut dalam gendongan Alina. Sampai Tama pulang pada sore harinya wajah Raja masih terlihat cemberut membuat Tama menjadi heran. Jagoan opa kenapa cemberut? Tanya Tama mengambil Raja dari gendongan Alina. Mata Raja terlihat merah menahan tangis dan ia menyembunyikan wajahnya di leher opanya. Tadi ada teman-teman Raja main ke sini. Namanya Kenan dan Dika dan barusan mereka pulang jadi Raja masih sedih pisah dengan mereka, jawab Alina sambil membawakan tas kerja Tama. Oh begitu. Besok kan Raja bisa main lagi, jadi jangan sedih dong, bujuk Tama dan Raja pun mengangguk. Tama membawa Raja ke kamarnya dan Alina mengikuti sambil membawakan tas kerja papanya. Sayang, nanti malam keluarga Radit akan datang ke sini. Mereka akan membicarakan tentang rencana pernikahan kalian, kata Tama setelah mereka berada di kamar Tama. Tadi siang Rendra ada menghubungi Tama dan memberitahu tentang rencana kedatangan keluarganya ke rumah Alina. Mas Radit tidak bilang apa-apa sama aku, kata Alina padahal tadi siang mereka sempat teleponan. Mungkin Radit belum sempat diberitahu. Kamu suruh pelayan masak untuk menjamu tamu kita makan malam bersama, perintah Tama. Baik, Pak, jawab Alina kemudian pergi ke dapur untuk menyampaikan perintah papanya kepada pelayan di rumahnya. Opa, mau ada tamu. Siapa? Tanya Raja penasaran. Opa dan omanya Raja, orang tua papi Radit, jawab Tama. Tama sudah mau menyebut nama Radit dan bukan lagi si brengsek seperti biasanya. Oma yang kasih puding ke Malin? Tanya Raja. Iya, jawab Tama. Oh, Raja bergumam pelan dengan bibir mungil yang membulat. Tama tertawa sambil mencium pipi bulatnya yang begitu menggemaskan. Meskipun awalnya Tama tidak menyukai Radit karena telah dianggap merusak putri kesayangannya,
Namun tidak bisa dipungkiri jika Raja, cucu yang sangat ia sayangi ini, ternyata mewarisi ketampanan dari Radit. Raja sudah berapa kali bertemu dengan Oma dan Opa dari Papi Radit? Tanya Tama. 2 kali. Raja menjawab sambil menunjukkan 3 jarinya membuat Tama tertawa lebar kemudian melipat 1 jari Raja. Ini kebanyakan jarinya, kalau 2 segini. Kata Tama dan Raja pun mengangguk sambil tertawa lucu. Menurut Raja, Opa dan Oma menyenangkan tidak? Tama ingin tahu pandangan Raja mengenai orang tua Radit. Karena ia ingin memastikan jika keluarga Radit benar-benar tulus menyayangi Alina dan Raja. Orang itu suka ingin gendong Raja, tapi Rajanya ndak mau. Raja yang dia kenal. Jawab Raja polos. Nanti lama-lama juga Raja akan kenal karena mereka adalah Opa dan Oma Raja juga. Kata Tama. Tapi Raja maunya Opa Tama saja. Ujar Raja sambil memeluk Tama dan menciumi wajah pria tampan itu. Tama tertawa kemudian menggelitiki perut Raja sampai bocah itu tertawa kegelian. Ampun, Opa . Jam 6:30 malam keluarga Radit datang. Wajah Bunda Nilam sudah terlihat segar, tidak seperti beberapa hari yang lalu saat Alina datang menengok sepulang dari Kuningan. Malam itu Radit dan Ayah Rendra kompak mengenakan kemeja batik. Menurut Alina, Radit terlihat sangat tampan dan membuat Alina terpaku menatap pria yang hampir berusia kepala 3 itu. Engkau. Raja langsung berlari menyambut kedatangan Radit dan pria itu langsung menangkap tubuh Raja dan menggendongnya. Bunda Nilam dan Ayah Rendra mendekat, kemudian menciumi pipi cucu mereka bergantian. Sementara Riana berdiri di belakang Radit sambil memegang 1 buah hampers di tangannya. Tama mempersilahkan tamunya duduk di ruang tamu dan Raja tidak mau lepas lagi dari pangkuan Radit. Alina duduk di sebelah Tama dan tidak terlalu jauh dari Radit dan Raja. Suasana terlihat sedikit tegang karena mereka akan mulai membicarakan masalah yang serius. Riana yang duduk di sebelah bundanya, diam-diam mencuri pandang ke arah Alina yang terlihat sangat cantik mengenakan dress berwarna hijau lumut. Riana tidak sengaja menoleh ke arah Radit dan ia baru sadar ternyata Radit juga memakai kemeja batik dengan warna yang senada dengan dress yang Alina kenakan. Apakah mereka sengaja janjian? Tapi setahu Riana kemeja Radit itu bukanlah baru karena ia pernah melihat Radit beberapa kali memakainya di beberapa acara keluarga. Sepertinya mereka memang tidak sengaja memakai baju dengan warna yang sama. Mungkin ini pertanda kalau ternyata mereka memang berjodoh. Buktinya segimana keras keluarga melarang nyatanya tidak berhasil menggoyahkan cinta mereka berdua. Riana langsung menunduk saat Alina menangkap jika ia sedang memperhatikan penampilan Radit dan Alina terlihat tidak nyaman dengan tatapan Riana itu. Maksud kedatangan kami sekeluarga ke sini adalah kami ingin melamar Alina secara resmi. Kami memberanikan diri karena sudah ada lampu hijau dari Pak Tama selaku ayahnya Alina. Kata Rendra membuka pembicaraan sekaligus mengutarakan maksud kedatangan mereka ke rumah Alina. Dengan berbagai pertimbangan secara pribadi saya tidak keberatan. Tapi untuk lebih jelasnya lebih baik kita tanyakan saja langsung kepada yang bersangkutan. Karena kedepannya Alina yang akan menjalani biduk rumah tangga bersama Radit. Dan itu berarti Alina yang akan masuk ke dalam keluarga Anda. Jawab Tama. Ada penekanan dalam kalimat Tama ketika mengatakan berbagai pertimbangan kepada Rendra dan Rendra bukan orang yang bodoh yang tidak bisa mengartikan kalimat bersayap dari calon besannya itu. Rendra mengerti jika bukan hal yang mudah bagi Tama untuk mengambil keputusan untuk memberikan restunya kepada Radit untuk menikahi Alina setelah semua drama yang terjadi selama 4 tahun lebih. Iya, kami mengerti. Jawab Rendra kemudian mengalihkan tatapannya kepada Alina yang tampak duduk tenang di samping papanya. Bagaimana? Nah, apakah kamu bersedia menerima lamaran dari kami untuk menjadi istri Radit? Tanya Rendra menatap harap-harap cemas ke arah wajah cantik Alina. Radit juga mengarahkan tatapan lembutnya ke arah Alina, sama cemasnya seperti keluarganya karena takut Alina tiba-tiba menolak lamarannya. Untuk sesaat Alina terdiam dan semua pasang mata kini tertuju ke arahnya kecuali Raja yang malah sibuk sendiri mempermainkan kancing kemeja batik Radit. Sayang, semua menunggu jawaban kamu. Tama mengingatkan putrinya yang masih terdiam. Iya, Pak. Saya menerima lamaran keluarga Mas Radit. Jawab Alina tenang dan sama sekali tidak gugup. Syukurlah. Wajah Radit langsung terlihat lega, begitu juga dengan Ayah Rendra, Bunda Nilam dan Riana. Bahkan mata Bunda Nilam tampak berkaca-kaca saking terharunya setelah mendengar Alina menerima lamaran dari keluarganya.
Syukurlah ternyata Alina sudah menerima lamaran dari keluarga kami. Sebagai simbol maka kami menghantarkan ini untuk Alina sebagai tanda pengikat untuk mengingatkan jika Alina sudah terikat dengan Radit. Bunda Nila memberikan satu buah hampers cantik untuk Alina yang berisi sepasang cincin. Alina menerimanya. Pakailah, nak, kata Bunda Nila lembut dan Radit mengambil cincin itu. Radit akan memakaikan cincin itu di jari manis Alina namun Raja malah mengambilnya. Raja saja yang pakaikan, pintanya, dan Radit pun tentu saja mengizinkannya. Baiklah, Raja saja yang pakaikan, kata Radit sambil tersenyum. Alina memberikan jari lentiknya dan Raja pun memakaikan cincin itu di sana. Setelah memakaikan cincin di jari manis maminya, kini Raja gantian memakaikan cincin pasangannya di jari manis Radit. Sebetulnya Raja terlalu kecil untuk mengerti akan arti simbol pemasangan cincin itu. Tapi Raja merasa senang ketika melihat mami dan uncle-nya memakai cincin yang sama.